Hai, kali ini kita akan membuat menu untuk mengatur jadwal alarm. Sehingga nantinya alarm ini bisa kita jadwalkan tidak harus melalui kodenya langsung, tapi bisa kita ubah-ubah melalui push button. Untuk komponen yang diperlukan yaitu ada Wemos, tapi ini kita bisa ganti ke yang lainnya. Kemudian ada RTC GS3231 sebagai acuan waktunya, kemudian LCD 16x2 dengan modul I2C sebagai pengambilnya, 3 buah push button sebagai input, dan yang terakhir ada buzzer sebagai outputnya. Untuk rangkaiannya kita punya Wemos D1 mini, kemudian LCD 16x2 dengan modul I2C, kemudian ada RTC DS3231, ada button OK, button up, button down, dan yang terakhir buzzer. Kemudian kita akan menghubungkan LCD ke Wemos menggunakan komunikasi I2C, SDA ke G2, SCL-nya ke G1. Kemudian yang RTC juga sama, SDA-nya ke G2, SCL-nya ke G1. Untuk button OK, salah satu kakinya ke G5, button up ke G6, button down ke G7, dan masing-masing salah satu kakinya yang lain ke ground. Kemudian yang buzzer, kaki negatifnya ke pin G3 dan yang kaki positifnya ke 3,3 volt. Oke, masuk ke bagian coding. Kita buka dulu Arduino IDE-nya. Oke, kita akan mencobanya satu persatu device yang kita gunakan. Untuk yang pertama yaitu LCD 16x2-nya. Kita mulai dari library yang kita gunakan yaitu Liquid Crystal .h. Buat objek dari kelas Liquid Crystal I2C bernama LCD. Untuk parameternya yaitu ada alamat I2C-nya yaitu 0x27, kemudian kolomnya 16, barisnya ada 2 karena kita menggunakan LCD 16x2. Kemudian di void setup kita atur baud rate dari serial monitor yaitu 115200. Kita inisialisasi dulu LCD-nya yaitu init, kemudian kita atur supaya ada backlight-nya. Kemudian kita akan menampilkan tulisan selamat datang di baris awal, kemudian di baris keduanya kita tampilkan tulisan jadwal alarm. Kemudian kita delay selama 500 milidetik. Selanjutnya kita clear tampilan di LCD-nya. Oke, untuk kita coba terlebih dahulu, ini di komen dulu, kita upload. Ya, ini sudah tampil tulisannya. Di baris awal selamat datang, baris keduanya yaitu jadwal alarm. Oke, selanjutnya yaitu RTC DS231-nya. Saya sudah menyiapkan untuk menyeting nilai awal dari waktunya. Ini sudah ada, kita gunakan library dari RTC lib.h. Kemudian kita buat objek dari kelas RTC GS3231 namanya RTC, kemudian kita atur baud rate serial monitornya ke 115200. Kemudian ini ada pengecekan serial untuk yang ESP8266 karena kita menggunakan ESP Wemos yang termasuk ESP8266. Ini akan dicek terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memulai RTC-nya dengan RTC.begin. Jika RTC-nya belum siap atau tidak terhubung, maka akan muncul tulisan ini couldn't find RTC dan tidak akan melanjutkan ke program di bawahnya. Jika inisialisasinya berhasil, maka kita akan memberikan nilai awal sebagai acuan untuk RTC-nya yaitu menggunakan fungsi .adjust. Untuk nilainya yaitu ini. Untuk nilainya yaitu ada date dan time. Ini diambil dari waktu di laptop. Jika sudah, nantinya di while loop kita akan melihat apakah waktunya sudah sesuai atau belum. Ini hanya pengecekan saja. Oke, kita upload. Oke, ini dong uploading. Kita cek di serial monitor. Ini waktunya sudah sesuai ya. Ini tanggal
tahun 2023 bulan 6 tanggal 18. Untuk jamnya sekarang di jam 15:01 dan ini detiknya. Ini berarti sudah sesuai waktunya. Oke, kita akan melanjutkan ke program utamanya. Di program utama RTC kita tinggal mengambil data waktunya. Untuk library-nya masih sama, yaitu RTC lib.h. Kemudian kita buat objek dari kelas RTC KS3231 bernama RTC. Selanjutnya masuk ke void setup. Setelah pengaturan baud rate serial, kita akan memulai si RTC-nya menggunakan fungsi RTC.begin. Tapi jika RTC-nya tidak ketemu atau belum terhubung, maka akan mengampilkan tulisan tidak ada RTC dan dia akan melooping di situ terus-menerus. Kita akan berlanjut ke program di bawahnya. Selanjutnya kita akan mengatur push button sebagai input. Ada 3, yaitu up untuk menaikkan nilai, down untuk menurunkan nilai, dan OK untuk konfirmasi. Kita gunakan define supaya lebih mudah. Button OK ada di pin G5, button up di G6, button down di G7. Selanjutnya, supaya lebih ringkas lagi, nantinya kita akan menggunakan define untuk membaca digital read-nya. Jika kita memanggil button OK, maka itu adalah hasil dari digital read ke pin button OK. Kita masuk ke file setup-nya. Kita atur setiap button menggunakan input pull up. Jadi nanti ketika ditekan, logikanya itu low atau 0. Jika push button sudah diatur, kita akan mengatur buzzer untuk sebagai keluaran jika waktu yang ditentukan sudah tiba. Kita masih menggunakan define untuk pinnya. Pin buzzer ada di G3. Kemudian masuk ke file setup, kita atur pin buzzernya ke output. Untuk rangkaiannya dia kan aktif low, jadi ketika dikasih logika low dia akan bunyi. Untuk nilai awalnya kita akan mematikan suaranya, jadi kita kasih logika high. Untuk input dari push button dan output dari buzzer sudah di setup. Ada satu lagi, yaitu kita akan menyimpan nilai pengaturan yang sudah kita buat ke EEPROM, sehingga nantinya ketika si WMOS-nya mati, nilainya masih tersimpan. Untuk library-nya yaitu EEPROM.h. Untuk lanjutannya nanti setelah semuanya sudah selesai ya. Jadi kita tahu apa yang akan kita simpan. Di file loop kita akan mengecek apakah waktu sekarang sudah sesuai dengan waktu yang kita tentukan untuk membunyikan si buzzer. Untuk pengecekan kita harus mengambil data waktunya terlebih dahulu. Untuk waktunya kita ambil dari fungsi rtc.now, kemudian kita tampung di variabel now. Kita akan mengecek apakah jam, menit, dan second sudah sesuai dengan jadwalnya atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita akan membunyikan si buzzernya. Untuk membunyikan buzzer kita harus memberikan logika low. Untuk variabel jadwal dan variabel jam, menit, detik ini kan kita belum buat. Kita buat terlebih dahulu di atas. Kita gunakan tipe data integer aja. Jadwal menggunakan array. Ada 3 ya. Untuk underscore jam, underscore menit, underscore detik, kita gunakan given aja seperti ini. Karena ini ada 3 isinya, jam, menit, detik. Untuk jam itu 0, menit 1, detik 2. Ini menunjukkan indeks nilai di variabel jadwal. Untuk nilai awalnya kita tembak aja langsung untuk percobaan. Jadi nanti di jam 15 menit 43 dan detik 30 maka buzzer akan menyala. Kita upload. Untuk tulisannya sudah muncul. Kita tunggu di jam 15 menit 43 detik 30. Ya, ini sudah menyala. Tapi kita belum ada pilihan untuk mematikannya. Jadi kita cabut terlebih dahulu supaya mati. Oke, ini kita kan belum punya fungsi untuk mematikan si buzzernya.
maka kita akan gunakan satu tombol, yaitu tombol OK untuk mematikannya. Di bawahnya kita buat fungsinya. Untuk mematikannya kita tinggal kasih logika high seperti ini. Oke, kita coba ke menit yang sekarang, yaitu ke 55. Kita upload untuk menguji apakah button OK ini sudah bisa. Ini sudah masuk ke 1555. Kita coba tekan pin button OK. Oke, ini sudah bekerja. Jadi button OK-nya sudah bisa untuk mematikan si buzzer. Jika sudah, kita akan membuat menu untuk mengatur jadwal alarmnya. Kali ini kan masih embed di programnya. Ini langsung kita kasih nilai ya. Kita akan membuat menunya. Oke, yang pertama kita akan membuat variabel menu dari char. Selanjutnya kita akan membuat enum. Kan nantinya ada 3 menu, yaitu menu tampil waktu, kemudian menu settingnya, kemudian yang ketiga menu setting waktunya. Bedanya apa setting dan setting waktu? Untuk setting ini gambaran besarnya, kemudian setting waktu itu untuk tiap waktunya, misal jam, menit, detiknya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke void setup. Di void setup kita kasih nilai menunya menggunakan menu tampil. Untuk membuat menu kita akan menggunakan dari switch case supaya lebih mudah. Untuk case yang pertama yaitu menu tampil, case yang kedua yaitu menu setting, kemudian yang ketiga menu set waktu seperti ini. Untuk menu tampil kita akan menampilkan waktu sekarang, yaitu tanggal dan jamnya. Kita buat dulu yang tanggal. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat biar lebih gampang. Kita atur. Oke, untuk tanggalnya kan ini belum kita buat variabelnya. Maka kita buat terlebih dahulu untuk variabel tanggal. Dan sekalian waktu nanti ya. Kita menggunakan variabel data string, tanggal dan jamnya. Seperti ini tulisannya, nanti ada tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Untuk format jamnya nanti jam, menit, detik. Untuk pembatasnya yaitu titik 2. Kita akan tampilkan di LCD. Untuk baris pertama yaitu tanggal, baris keduanya nanti jamnya. Seperti ini nantinya. Jika nantinya ada perubahan nilai di variabel jam, kita akan menghapus tampilan sebelumnya. Untuk mengetahui jam sebelumnya, maka kita perlu satu variabel lagi yaitu jam sebelum. Untuk pembanding dari nilai jam yang sekarang. Ini supaya tidak ada jejak atau pengemukan tampilan, kita buat variabel jam sebelum di atas. Seperti ini. Kita upload untuk melihat apakah sudah bisa. Oke, sudah done uploading. Nah, tampilannya sudah terlihat. Ada tanggal di atas, kemudian ada jamnya. Oh ya, kita ada kekurangan yaitu update jam sebelumnya. Ini yang menyebabkan tampilannya terlalu cepat update-nya ya. Seharusnya update-nya itu tiap 1 detik. Oke, ini better, lebih terlihat. Sekarang jam 16:06. Untuk lebih jelasnya kita tambahkan tulisan date ya di depannya supaya memberikan keterangan gitu bahwa itu adalah tanggal. Dan untuk jamnya juga sama, kita kasih tulisan time supaya terlihat bahwa itu adalah jam seperti ini. Oke, ini sudah lebih jelas bahwa yang di atas adalah tanggal dan yang di bawah adalah waktunya. Untuk menu tampil sudah, kita perlu ada namanya kondisi supaya bisa pindah ke menu setting. Untuk pindahnya kita gunakan tombol button OK. Dia akan mengganti nilai dari menu menjadi menu setting, kemudian menghapus tampilan sebelumnya. Kita gunakan delay supaya tidak terlalu cepat. Oke, untuk tampilan di menu setting
kita buat. Untuk di baris awal kita akan mengambilkan jam yang sekarang supaya kita tahu kita akan mengatur jadwalnya kapan. Kita copy aja dari yang atas seperti ini. Kemudian di baris kedua itu akan menampilkan jadwal yang kita buat. Untuk di kolom awal kita akan ada tampilan set sebagai pembeda. Jika di baris awal adalah time, maka di baris kedua ada setnya. Di kolom selanjutnya ada tampilan dari jam jadwalnya. Di kolom selanjutnya yaitu ada menit. Selanjutnya ada tampilan detik. Di kolom sela-sela waktu antara jam ke menit, menit ke detik, dan detik ke terakhir, itu ada kursornya atau tanda panah untuk memberitahu bahwa apa yang akan kita edit, apakah jamnya kah, atau menitnya kah, atau detiknya kah. Untuk pos waktu dan ig-expose kita buat variabelnya terlebih dahulu. Untuk pos waktu bentuknya itu adalah array integer. Untuk nilainya itu ada 8, 11, 14, dan 15. Ini adalah nilai posisi indeks dari sela-sela antara waktu jam ke menit, menit ke detik, dan detik ke terakhir. Dan yang 15 ini adalah posisi terakhirnya. Kemudian selanjutnya yaitu variabel ig-expose. Keyword datanya yaitu integer. Kita kembali lagi ke bawah. Ini sesuai dengan nilai array yang sebelumnya yang akan mengisi sela-sela antara waktu ini. Untuk menggeser karakter tanda panah ini, kita perlu mengatur nilai ig-expose-nya. Kita gunakan tombol up dan tombol down untuk menggesernya. Untuk menaikkan kita gunakan tombol up, dan untuk menurunkannya kita gunakan tombol down. Dan setiap kita tekan maka akan menghapus tampilan sebelumnya supaya tidak ada jejak tampilan sebelumnya. Dan kita akan membatasi nilai dari ig-expose ini. Harus dibatasi dari 0 sampai 3 karena indeks dari variabel pos waktu ini hanya ada 0 sampai 3 karena ada 4 nilai. Jika nilainya di atas 3 maka kita kembalikan ke 0, dan jika nilainya di bawah 0 kita akan kembalikan ke 3. Kita akan mencobanya terlebih dahulu sebagai gambaran. Oke, ini tampilan awalnya. Kita perlu menekan tombol OK untuk pindah ke menu setting. Oke, ini tampilan menu settingnya. Di baris awal ada tampilan time yaitu jam sekarang, kemudian tampilan di baris kedua ada set untuk waktu jadwalnya. Untuk pindah kursor kita perlu menekan tombol up dan tombol down. Ini sudah pindah kursornya jika kita tekan. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan mengatur nilai tiap jadwalnya. Maka kita perlu pindah menu lagi ke set waktu untuk tiap waktunya. Oke, jika kita tekan OK, ada kondisi selanjutnya itu mengecek nilai ig-expose-nya. Jika nilainya di bawah 3, maka dia akan pindah ke menu set waktu. Tapi jika selain itu, maka dia akan balik lagi ke menu tampil. Di menu set waktu, kita akan menampilkan jam yang sekarang juga seperti ini. Kita copy aja yang bagian sini. Ini tampilan jamnya supaya kita tahu sekarang itu segi jam berapa. Untuk baris keduanya kita akan menampilkan tulisan set di awal. Di selanjutnya kita akan menampilkan urutan waktu berdasarkan nilai ig-expose-nya. Urutan waktu ini untuk mengetahui kita sedang mengatur jam atau menit atau detik. Kita buat variabelnya terlebih dahulu. Untuk urutan waktu ini bentuknya yaitu array string. Isinya yaitu ada jam, menit, dan detik. Kita kembali ke bawah. Nantinya ini berarti akan menampilkan nama dari set ini. Apakah set jam, atau set menit, atau set detik. Untuk di baris selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari jadwal yang sudah ada. Ini yang nantinya kita akan naik atau turunkan nilainya. Kita coba lihat terlebih dahulu.
Oke, ini sudah di tampilan awal, kita tekan tombol OK untuk setting. Ini sudah di tampilan menu setting, kemudian kita perlu mengatur si kursornya. Kita akan mengatur jam, menit, atau detik. Untuk contoh yang pertama kita gunakan yang jam aja, kemudian kita tekan tombol OK. Di tampilan sudah kita ketahui bahwa ini akan mengatur nilai jam, karena belum ada tombol untuk menurunkan atau menaikkan nilai, kemudian kembali lagi ke awal, kita perlu reset supaya bisa mencoba yang lainnya. Oke, menu awal, tekan OK, menu setting, kita pindah ke menit. Oke, ini udah menit, tampilannya sudah ganti, set menit, seperti itu. Kita akan menggunakan tombol up dan down untuk menaikkan atau menurunkan si nilai jadwalnya. Jika kita tekan tombol up, maka kita akan menambah nilai dari jadwal yang kita atur, kemudian jika down kita akan menguranginya. Kita perlu membatasi nilai dari yang kita atur. Untuk jam antara 0 sampai 23, kemudian menit dan detik dari 0 sampai 59. Ini untuk membatasi jika yang kita atur adalah jam. Jam itu ketika IK expose-nya 0. Tapi jika selain itu, maka adalah menit dan detik. Selanjutnya yaitu jika kita sedang mengatur menit dan detik. Jika nilainya di atas 59, kita akan kembalikan ke 0. Dan jika nilainya di bawah 0, maka kita akan mengembalikan ke nilai 59. Kemudian kita akan menggunakan button OK untuk kembali lagi ke menu setting. Kita perlu juga untuk mengupdate tampilan setiap ada perubahan di nilai jamnya ya, seperti di awal. Ini juga kita terapkan di menu setting. Karena tadi kelewat, kita ke menu setting. Oke, ini menu setting ke bagian paling bawah seperti ini. Kita kembali ke menu set waktu. Jadi nantinya ketika kita tekan OK, maka kita akan ke menu setting atau menu sebelumnya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, ini tampilan awalnya. Kita perlu ke menu selanjutnya, tekan tombol OK. Kemudian ini kita akan mengatur nilai tiap waktunya. Kita coba mengatur nilai jam, tekan tombol OK. Di set jam ini, kita akan mengatur nilainya dengan menggunakan tombol up dan down-nya. Kita tekan tombol up untuk menaikkan nilai dan tombol down untuk menurunkan nilai. Jika sudah kita atur, misal lagi 15, kita naikkan terlebih dahulu ke 17, kemudian kita OK, maka akan kembali ke menu settingnya dan nilai jadwal jam sudah berubah ke 17. Kemudian kita coba ke menit, kita atur. Ini sudah bisa kita atur. Untuk kembali ke menu sebelumnya, kita ke kursor paling akhir atau yang di pojok, kemudian kita tekan tombol OK. Nah, ini tampilan awal. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan nilai tiap jadwalnya dari jam, menit, dan detik ke EEPROM supaya nantinya jika si Wemos mati, nilainya masih tersimpan dan tidak perlu kita ubah di codingnya. Kita ke atas ke file setup. Kita akan menggunakan EEPROM Beacon untuk inisialisasi awal. Untuk size-nya kita gunakan 25 karena ada 3 nilai yang mungkin masing-masing 8 bit. Kita gunakan EEPROM read untuk membaca nilai yang tersimpan. Ini sudah kita ambil nilainya, kemudian kita kembali lagi ke menu setting. Oke, sini. Di menu setting, kita mengubah nilai dari setiap jadwalnya. Maka kita perlu menyimpannya ke EEPROM. Kita gunakan EEPROM write, kemudian alamat address-nya. Alamat address ini samakan dengan id expose. Jika id expose-nya 0, berarti kan sedang mengatur jam. 1 itu menit dan 2 itu detik. Kemudian untuk nilainya, kita ambil dari nilai dari jadwalnya yang sudah diatur. Kemudian kita commit. Oke, ini sudah bisa untuk menyimpan dan membaca nilai dari jadwal. Kita upload. Oke, ini tampilan awalnya. Kita masuk ke menu setting. Kita akan mengatur nilai jam. Kita tinggal OK, kemudian kita naikkan ke 17. Tekan OK, kemudian pindah ke menu menit. Setting menit kita atur ke 40 misal. Tekan OK, kemudian detiknya kita biarkan. Mungkin kita ke menu awal. Oke, ini nilainya sudah kita simpan ya. Jika kita coba matikan si ESP-nya,
Kita coba hidupkan lagi, kita cek nilai settingnya. Oke, ini sudah tersimpan ya, masih sama yaitu di jam 17 menit 40 dan detik 0. Ini sudah bisa menyimpan nilai jadwal yang kita atur sebelumnya. Kita akan mencoba alarmnya. Kita akan atur dulu nilai waktunya, kemudian nilai menitnya. Kita tekan OK. Ya, ini sudah nyala ya. Dia akan terus menyala. Kita untuk mematikannya, kita tekan tombol OK. Karena ini sudah lebih banyak codingnya, maka kita harus menekan lebih lama tombol OK-nya, tidak hanya sekali seperti sebelumnya. Oke, untuk menu setting jadwal alarm sudah bisa. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.